Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Sudah masuk di subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak soleh, sebelum kalian belajar, baiknya kalian baca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar tadi. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya dari gambar tadi? Untuk membuat pertanyaan, kalian harus mengenal yang namanya kalimat tanya berikut. 1. Apa? Apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Yang kedua, kata di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kata kapan. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, kata siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan nama seseorang. Yang kelima, kata mengapa. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan perbuatan. Yang keenam, kata bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau metode membuat sesuatu. Yang ketujuh, kata berapa. Kata berapa digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, dan waktu. Ya, diingat ya anak-anak, ada 7 kalimat tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan, yaitu 1. Kata apa, kata di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ingat ya, pada akhir kalimat tanya yang kalian tulis, kalian harus mengakhirinya dengan tanda tanya. Ya, setelah mendengarkan penjelasan tentang kalimat tanya tadi, coba kita buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Ya, kalimat tanya yang pertama, apa yang dilakukan siswa pada gambar di atas? Kalimat tanya yang kedua, berapa jenis permainan yang dimainkan pada gambar di atas? Kalimat tanya yang ketiga, berapa anak yang bermain kelereng? Kalimat tanya yang keempat, siapa saja yang bermain permainan lompat tali? Dan kalimat tanya yang kelima, di mana siswa-siswa itu bermain? Jadi, 5 kalimat tadi itu merupakan contoh kalimat tanya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Ya, jadi ini penjelasan dari gambar yang tadi ya. Ya, sekarang kita masuk di materi selanjutnya, operasi pembagian. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Begini, pengurangan berulang. 6
kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Berarti artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurang 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni, Edo. Dari percakapan tadi dijelaskan bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Untuk lebih memahaminya, coba kita lihat contoh-contoh berikut ini. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Ya, perhatikan di situ ada 8 gelas air. 8 gelas air tadi akan dibawa oleh 2 orang. Dan setiap anak membawa gelas sama banyak. Setelah kita memberikan kepada 2 orang anak tadi sama banyak, setiap orang anak tadi mendapatkan 4 gelas air. Dari ilustrasi ini, kita bisa simpulkan bahwa setiap orang anak tadi akan membawa 4 gelas air. Soal tadi kita bisa tuliskan dengan bentuk operasi pembagian. Bentuk operasi pembagiannya sebagai berikut. Ingat ya, pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Apa yang kita akan kurangkan? Kita akan mengurangkan bilangan di depan operasi pembagian dengan bilangan di belakang operasi pembagian. Ya, kita akan mengurangkannya sampai kita mendapatkan angka 0. Ya, karena di sini 8 bagi 2, berarti kita akan mengurangkan angka 8 dengan 2 sampai kita mendapatkan angka 0. Ayo sekarang kita mulai mengurangkannya. 8 kurang 2 sama dengan 6. Apakah sudah 0? Belum ya? Berarti kita masih melanjutkannya. 6 kurang 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Ya, di sini kita sudah mendapatkan angka 0. Berarti pengurangannya sampai di sini. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil dari pembagiannya, kita menghitung berapa banyak angka 2 yang dikurangi dengan 8 sampai hasilnya 0. Ya, di situ terlihat jelas bahwa angka 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Angka 2-nya ada 4. Sehingga hasil dari 8 bagi 2 sama dengan 4. Dari pembagian ini juga kita bisa mengetahui banyak gelas air yang dibawa setiap orang anak tadi adalah 4 gelas. Samakan hasilnya dengan ilustrasi tadi? Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 7 kelompok? Dari soal tadi, kita bisa tuliskan operasi pembagiannya dengan 21 bagi 7. Karena ada 21 siswa, kita mau buat kelompok sebanyak 7. Sekarang kita akan menghitung berapa banyak siswa di setiap kelompok. Seperti cara tadi, di sini kita akan menggunakan operasi pembagian. 21 bagi 7 kita bisa tuliskan bentuk pengurangan berulangnya seperti ini. Ya, kita akan mengurangkan 21 dengan 7 sampai mendapatkan 0. Kita mulai kurangkan ya. 21 kurang 7 sama dengan
14. 14 kurang 7 sama dengan? Iya, 7. 7 kurang 7 sama dengan? 0. Ya, seperti cara tadi, sekarang kita hitung berapa angka 7-nya, berapa pengurangnya sampai dapat 0. Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya, ada 3 angka 7-nya. Sehingga hasil dari 21 bagi 7 sama dengan 3. Dengan bantuan operasi pembagian tadi, kita dapatkan banyak siswa di setiap kelompok adalah 3 siswa. Ya, sekarang kita masuk ke materi terakhir hari ini. Gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Alat apa saja yang dapat digunakan untuk menggambar imajinatif? 1. Buku gambar. 2. Pensil. 3. Penghapus. 4. Pensil warna. Yang kelima, penggaris. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya, hanya di sini kita sebutkan 5 saja. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak soleh sekalian dapat memahami materi yang tadi saya jelaskan. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.